Alhamdulillah, Ustadz kita, pemateri Ustadz Jahada Mangka Hafizahullah Ta'ala telah bergabung bersama kita. Ya, silakan Ustadz diaktifkan suaranya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah kepada para peserta kami informasikan bahwa Ustadz kita, materi kita, Alhamdulillah sudah bergabung bersama Ustadzuna Al-Fadil Ustadz Jahada Mangka LCMHI. Ya, beliau adalah Ustadz kita semua, Ustadz senior di lembaga Wahdah Islamiyah. Ya, beliau merupakan alumni senior Universitas Islam Madinah, ya, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Lembaga Koordinasi dan Pembinaan Dai dan Murabi di Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah. Ahlan wa marhaban Ustadz setelah bergabung bersama kami di ahlan bikum. Ya. Ahlan. Alhamdulillah Ustadz. Mungkin suaranya bisa dibesarkan sedikit Ustadz, agak kecil kami dengar Ustadz. Oke, sudah gimana? Sudah? Iya, Alhamdulillah Ustaz. Sudah jelas Ustaz. Oke. Ya. Mungkin bisa dimiringkan HP-nya Ustaz, di landscape HP-nya agar lebih lebar layarnya Ustaz. Ya, Alhamdulillah Ustaz. Nah, Ustaz. Ya. Ya, jika sudah siap pemateri kita, insya Allah kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi absensi, silakan isi absensi di link yang sudah kami share di grup peserta masing-masing, baik ikhwah maupun akhwat yang menyaksikan acara kita ini baik lewat Zoom maupun lewat YouTube. Kemudian para peserta kami ingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya ya, untuk mencatat fawaid dari materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Iya, kembali kami ingatkan bahwa acara kita pada pagi hari ini adalah api fitnah di bulan Muharram. Ya, bulan Muharram adalah bulan yang mulia, bulan yang begitu mulia, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan-bulan yang hurum, ya, bulan yang diagungkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mensyariatkan puasa sunnah 10 Asyura ini, 10 Muharram ini, di antara sebabnya adalah kita bersyukur dan bergembira atas selamatnya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun, ya, raja yang zalim pada waktu itu. Nabi Musa beserta Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dibelah Laut Merah dan menyeberangkan mereka ke daratan di sebelahnya, kemudian meninggalkan Fir'aun beserta bala tentaranya. Namun yang perlu diingat bahwa juga di tanggal 10 Muharram ini ada kejadian yang dalam tanda kutip cukup tragis di masa awal sejarah umat Islam di tanggal 10 Asyura juga. Nah, bagaimanakah kisah tersebut dan kelompok apakah yang lahir, kelompok sesat apakah yang lahir dari peristiwa tersebut? Insya Allah kita akan dengarkan bersama dari materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada Ustadzuna, Ustadz Jahada Mangka Hafizahullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita melangsungkan kegiatan kajian di hari yang mulia, yaitu hari Asyura atau tanggal
ya, 10 bulan Muharram yang kita kenal bahwa hari ini adalah hari yang sangat monumental dalam sejarah. Banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi pada 10 Asyura. Oleh karena itu kita berada dalam hari Asyura seperti ini, ya, bainal farahi wal huzun, ya, antara kita merasakan kegembiraan pada satu sisi dan pada sisi yang lain kita, ya, bersedih. Setiap kita melewati, ya, hari Asyura atau 10 Muharram itu, perasaan itu bergabung di dalam, ya, diri kita sebagai seorang Muslim. Tapi yang paling penting nanti adalah bagaimana kita mensikapi tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam, ya, perjalanan sejarah, ya, seperti yang diisyaratkan tadi oleh Ustadz Istiqamah bahwa di awal sejarah Islam ini terjadi, ya, fitnah yang menjadi sebab kemudian munculnya perilaku-perilaku, bahkan, ya, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dan kemudian berlanjut sampai hari ini. Nah, itu yang penting, ya, sebenarnya bagaimana kita mensikapi, ya, tentang peristiwa-peristiwa seperti itu. Baik, bahwa ketika, ya, kita memasuki bulan Muharram seperti ini, khususnya di hari Asyura tanggal 10 itu, pada satu sisi kita, ya, bergembira, ya, dengan, ya, teringatnya kita peristiwa yang juga tadi disampaikan, ya, peristiwa yang menjadi latar belakang dan sebab, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa Asyura, ya, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, bahwa, ya, qadiman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata fawajada al-Yahud yasumuna, ya, yauma Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, ke Medina, ya, dan itu yang peristiwa hijrahnya beliau dari Mekah ke Medina. Lalu kemudian ketika sampai di Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, ya, berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, Ayyu yaumin hadza, ya, hari apa ini? Ya, kenapa orang Yahudi begitu memuliakannya dan, ya, bahkan kemudian menjadikan momentum untuk berpuasa? Maka, ya, mereka mengatakan hadza yaumun salih, dalam riwayat ini dikatakan hadza yaumun azim najjallahu, ya, Musa min Fir'aun. Ya, mereka mengatakan ini adalah hari yang baik. Inilah hari yang mulia dan hari yang sangat agung, di mana hari inilah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, ya, Nabi Musa dari kejaran Firaun. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan nahnu ahaqqu, ya, minkum bi Musa. Ya. Kami lebih berhak, ya, terhadap Nabi Musa daripada kalian. Ya, artinya, ya, karena apa? Karena, ya, mereka mengklaim sebagai pengikut Nabi Musa sebagai orang Yahudi, tapi kemudian sudah banyak menyimpang dari agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya. Nabi SAW mengatakan nahnu ahaqqu minkum bi Musa. Fa sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa amara bisiyamihi. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berpuasa pada, ya, hari Asyura itu dan kemudian memerintahkan, ya, sahabat-sahabatnya untuk, ya, berpuasa, sehingga kemudian menjadi ibadah yang telah ditetapkan, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam, ya, agama Islam, ya, bahwa puasa Asyura itu adalah salah satu di antara sunnah Nabi SAW. Bahkan kemudian dari sisi hukumnya
sebahagian ulama kita seperti yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam ya, syarah ya Sahih Muslim ya bahwa sebahagian ulama apalagi dari kalangan mazhab Hanafiyah mengatakan puasa Asyura itu hukumnya wajib. Sebagian ulama mengatakan bahwa awalnya wajib dan ya setelah itu dihapus ya hukumnya menjadi sunat ya setelah diwajibkannya bulan suci ya Ramadan pula bulan puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, ala kullin bahwa sepakat semua ulama kita ya tentang sunniyat ya shaumi Asyura ya tentang sunnahnya ya puasa pada hari Asyura. Lalu kemudian ya disampaikan kepada Nabi SAW bahwa ini hari juga dilakukan diagungkan dan dimuliakan oleh orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengatakan la in baqitu ila amil muqbil ya lanasuman tasi'. Ya kalau ya saya masih hidup ya sampai tahun depan maka saya akan berpuasa pada hari yang ke-9. Nah, maka para ulama kita ya, kemudian ya menyebutkan puasa Asyura itu ada ya salah maratib, ada 3 tingkatan seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad dan juga disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan juga diperkuat oleh Syekh Said Sabiq di dalam kitab Fiqhus Sunnah. Ya, berdasarkan dalil yang ada ya tadi kemudian ya ada hadis lain yang mengatakan ya Rasulullah SAW mengatakan sumu yauman qablahu wa yauman ba'dahu ya puasalah 1 hari sebelum hari Asyura atau sehari setelahnya ya maka dari riwayat-riwayat ini ya ulama kita menyebutkan ada 3 ya tingkatan puasa di bulan Muharram itu. Yang pertama 3 hari, yaitu tanggal 9, 10, dan 11. Kemudian al-martabatus tsaniyah, tingkatan kedua adalah ya pada tanggal ya 9 dan ya 10. Kemudian al-martabatus tsalitsah adalah ya puasa ya 1 hari, yaitu pada tanggal 10. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi ini yang melatar belakangi ya puasa Asyura yang menjadi bahagian daripada sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang kita hidupkan ya setiap momentum ya datangnya ya hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Sehingga kemudian itu yang saya katakan tadi ya dengan dengan momentum datangnya bulan Muharram atau hari Asyura itu ya pada satu sisi ya kita merasa bergembira karena kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyelamatkan ya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun bersama dengan bala tentaranya. 2 pertarungan ya bainal haqqi wal batil ya pada saat itu ya pertarungan antara ya ahlul haq ya, Nabiullah Musa bersama dengan kaum muslimin ya Bani Israel dengan sebuah kekuasaan yang otoriter dan ya zalim yaitu Firaun. Ya, ini pertarungan yang paling banyak diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Tapi alhamdulillah pada akhirnya kemudian ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dan ya Bani Israel ya dengan peristiwa yang semuanya kita sudah tahu ya. Nabi Musa ya memukulkan tongkatnya ke laut lalu kemudian laut itu terbelah. Lalu kemudian mereka ya lewati menyeberang dan setelah itu disusul oleh Firaun bersama dengan ya, pasukannya dan tentaranya. Tapi setelah mereka berada di tengah laut lalu kemudian Allah ya pertemukan kembali air yang tadi menggunung terbelah dan menjadi gunung lalu kemudian disatukan kembali dan ya tenggelamlah ya Firaun bersama dengan pasukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, peristiwa inilah yang bagi seorang muslim ya yang saya katakan pada satu sisi membuat kita gembira karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan hakiki kepada ya ahlul haq ya yaitu Nabi Musa bersama dengan Bani Israel pada saat itu. Kemudian ya pada sisi yang lain kita ya bersedih juga ya ketika momentum bulan Ramadan khususnya hari Asyura ya tatkala kita mengingat peristiwa yang terjadi ya yaitu ya
apa namanya, terbunuhnya ya cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekasih beliau, raihanatuhu, ya yaitu ya Al-Imam Al-Husain. Ya, Imam Husain itu dibantai ya pada ya waktu ya dan pada hari ya 10 Muharram, yaitu ya hari Asyura juga. Dan inilah yang kemudian menimbulkan ya banyak ya apa namanya, persepsi dan kemudian ya penjelasan-penjelasan, lalu kemudian menimbulkan ya kalau dikatakan fitnah ya fitnah ya, karena ini akan memecah belah ya umat Islam. Tapi bagaimana peristiwa sebentar akan saya jelaskan sekilas tentang peristiwa ya terbunuhnya dan terbantainya Al-Imam Al-Husain ya rahimahullah, radhiyallahu an, ya. Dan saya mulai dulu ya, karena ini tasalsul ya sejarah tidak bisa kita potong ya langsung di tengah ya. Kita akan ambil dulu apa namanya, gambaran secara umum ya, latar belakang ya kemudian muncul pembantaian itu ya. Bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah sukses dan berhasil menaklukkan atau apa namanya, menegakkan Islam ya, dan menguasai Jazirah Arabia pada saat itu, lalu kemudian ya dalam waktu 23 tahun beliau melaksanakan tugasnya, ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya menghadap sebagai manusia biasa tentu, kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Maka ya setelah itu ya kaum muslimin ya di Madinah eh, sepakat pada akhirnya untuk ya membaiat Abu Bakar As-Siddiq ya sebagai pengganti Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin ya dunia Islam ya pada saat itu, yang memimpin ya Jazirah Arabia, bahkan sudah ya Islam sudah mulai menyeberang ke ya daratan ya Irak ya, kemudian ke negeri Syam, kemudian ke bahkan ya ke negeri Mesir ya. Nah, tentu ya apa namanya, luasnya wilayah kaum muslim pada saat itu membutuhkan ya orang-orang yang bisa betul-betul ya apa namanya, memimpin dan ya terus melanjutkan kedamaian dan ketenangan, kebahagiaan ya kesejahteraan yang pernah dirasakan oleh kaum muslimin semasa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan kita tahu bahwa ya Nabi SAW meninggal dunia, langsung kemudian muncul ya fitnah ya, yang pertama tentu adalah munculnya ya gerakan orang-orang yang murtad ya, harakatul murtadin ya, yang kemudian ya kembali keluar dari Islam ya, dan kemudian tidak mau mengeluarkan zakat ya, karena ya dianggap zakat itu adalah ya UPT yang diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka ya, ini ada berapa gerakan, ada di apa di daerah Yamama ya dekat ya Riyadh sekarang ya, kemudian ada di Yaman ya, itu yang kemudian ya menyibukkan Abu Bakar untuk ya menyelesaikan masalah itu. Lalu kemudian kita tahu bahwa Abu Bakar itu usianya singkat ya, memimpin sebagai ya khalifah itu hanya 2 tahun saja ya. Setelah itu ya lalu kemudian sebelum ya Abu Bakar meninggal dunia, maka Abu Bakar memberikan wasiat kepada Umar untuk menggantikannya. Lalu kemudian ya sepakat kaum muslimin membaiat ya, membaiat ya Umar bin Khattab ya, termasuk yang ikut membaiat mulai dari Abu Bakar sampai ini, supaya penting ini diketahui ya, bahwa termasuk yang ikut membaiat Abu Bakar ya pada hari kedua di masjid ya, karena pembaiatan pertama itu berapa orang saja di Sakib Bani Sa'adah, lalu kemudian besoknya itu adalah Bai'atul Am yang dilakukan kepada Abu Bakar di masjid yang dihadiri oleh seluruh penduduk Madinah, dan yang termasuk ikut membaiat adalah Ali bin Abi Thalib ya, supaya nanti ini kita ada syubhat nanti ini yang kemudian membuat paham lain yang kemudian seakan-akan memisahkan antara Ali dan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Ali sendiri itu ya ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, termasuk ya ikut membaiat Umar bin Khattab ya, karena Umar bin Khattab langsung ditunjuk oleh Abu Bakar
maka sepakat kaum muslimin setelah itu membaiat setelah Abu Bakar meninggal dunia, lalu kemudian ya terangkat Umar. Ya. Kemudian ya setelah Umar pun juga, dan ini cukup panjang, lebih 10 tahun ya, beliau ya memimpin sebagai khalifah dan Amirul Mukminin. Masa Abu Bakar, kemudian masa Umar, ya apalagi ketika masa Umar karena panjang waktunya beliau memimpin dan beliau betul-betul ya mentatbik ya manhajur Rasul sallallahu alaihi wasallam fi khilafatihi, maka terjadi kedamaian, ketentraman, keamanan, ya kesejahteraan, ya karena apalagi ya dunia Islam pada saat itu atau khilafah ya Ar-Rasyidah pada saat itu, khilafah Rasyidah pada saat itu sudah terus melakukan pengembangannya dan melakukan futuhat, sehingga kemudian kekayaan ya negara pada saat itu juga ya semakin membludak. Khattab itu ya mulai membuat ya aturan sistem penggajian ya kepada masyarakat ya, yang disebut dengan diwan. Ya, beliau yang pertama kali membuat ya sistem penggajian itu. Ya. Kemudian diklasifikasi, misalnya yang tertinggi ya golongan golongan 4D ya. Kalau bahasa kita sekarang ya. Itu adalah ya keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian golongan 4 ya C misalnya Ahlul Badar ya, dan seterusnya, dia klasifikasi begitu ya sesuai dengan ya jasa mereka dan kontribusi mereka di dalam ya dakwah dan perjuangan ini. Maka mulailah ya masyarakat merasakan ya kesejahteraan ya karena mereka ya diberikan insentif dari Baitul Mal ya, Baitul Malil Muslimin. Itu di zaman ya pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu kemudian ya setelah Umar bin Khattab meninggal dunia tikam ya oleh seorang Majusi ya. Lalu kemudian ya beliau berwasiat untuk menunjuk 6 orang tim formatur ya, yang nanti akan ya membicarakan ya siapa yang diangkat di antara mereka menggantikan Umar bin Khattab. Ya, lalu kemudian dari 6 orang itu semuanya tanazul, lalu kemudian memberikan dan menyerahkan langsung kepada Utsman bin Affan. Ini prosesnya panjang, tapi begitu kesimpulannya. Jadi ya, semua yang 5 orang itu tanazul dan kemudian sepakat menyerahkan pada Utsman bin Affan, dan kemudian setelah itu Utsman bin Affan dibaiat ya, dan ya setelah itu diikuti oleh ya seluruh kaum muslimin. Lalu kemudian ya termasuk juga Utsman bin Affan cukup ya lama ya memimpin. Di akhir pemerintahan Utsman bin Affan inilah mulai muncul ya fitnah ya, mulai muncul ya fitnah, dan fitnah yang paling besar adalah munculnya seorang tokoh yang berasal dari Yaman, yang asalnya adalah Yahudi Tulen, lalu kemudian ya karena kedengkian dan kebenciannya kepada Islam, ya lalu kemudian dia mencari ya jalan apa yang cocok untuk dilakukan untuk menghadapi dan meruntuhkan kaum muslimin ini, karena ya kalau dengan fisik dan kekuatan sudah tidak bisa lagi ya. Semua bahkan ya negara-negara besar ya itu ya tumbang. Bayangkan Roma dan Persia itu tumbang ya di bawah ya pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi ya, 2 superpower ya kekuatan ya adidaya pada saat itu ya bisa ditumbangkan oleh kaum muslimin, sehingga orang sudah tidak ya sudah frustrasi menghadapi kaum muslimin. Musuh-musuh Islam ya dari kalangan Yahudi, Nasrani dan Majusi semuanya itu sudah frustasi menghadapi kaum muslimin dengan secara fisik. Maka muncullah orang ini yang dikenal dalam ya, sejarah ya adalah Abdullah bin Sabah, yang kemudian ya pura-pura masuk Islam, lalu kemudian mencoba ya meniupkan api fitnah ya ke tengah masyarakat kaum muslimin, khususnya masyarakat awam dan du'afaul iman. Karena kita tahu bahwa ya ketika futuhat ini terus berkembang dan berlangsung ya penaklukan banyak orang masuk Islam, ya mereka masuk Islam ya tertarik dengan Islam tapi belum paham dengan pemahaman yang utuh terhadap ajaran Islam, ya itu yang menjadi objek daripada
daripada konspirasi yang dilakukan oleh ya Abdullah bin Sabah ini. Maka ya Abdullah bin Sabah dengan dibiayai oleh oleh tentu lembaga Yahudi pada saat itu, maka dia bisa berjalan mengelilingi ya, berbagai daerah, ya berangkat ke Medina, lalu kemudian berangkat ke Mekah, kemudian masuk ya ke Irak, lalu kemudian terus masuk ke negeri Syam, lalu menyeberang lagi masuk di Mesir. Itu keliling, bayangkan, untuk ya menanamkan dan menghembuskan ya api fitnah ya di kalangan kaum muslimin, ya. Dan yang paling dia kedepankan adalah menyampaikan ya, bahwa ya Ali bin Abi Thalib lah yang lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada ya Utsman bin Affan. Ya bahkan ya Ali ya, lebih berhak jadi khalifah daripada ya Abu Bakar dan ya Umar. Nah, itu yang dengan dalil-dalil yang yang membuat ya atifah atau perasaan ya kebanyakan kaum muslimin itu bisa ya termakan ya terprovokasi karena dibilang yang Ali bin Abi Thalib ini ya termasuk di antara sahabat yang senior dan pertama kali masuk Islam, kemudian dia adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bahkan sampai membuat riwayat yang ya, mengatakan bahwa ya, Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan ya, amanah langsung, nas langsung dari Nabi SAW untuk ya menggantikan ya beliau pada saat ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, termasuk ya peristiwa ya Ghadir Khum itu yang kemudian sering diangkat-angkat oleh beliau untuk ya menumbuhkan ya keraguan kepada ya kebanyakan kaum muslimin atau masyarakat kaum muslimin ya bahwa sebenarnya ya ahqiyatul khilafah itu ada pada Ali bin Abi Thalib. Yang lain itu ya tidak berhak, ya bahkan merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Inilah yang merupakan cikal bakal yang melatar belakangi munculnya munculnya faham ya, Syiah yang sampai sekarang masih eksis, kemudian termasuk yang melatar belakangi munculnya masyarakat yang melakukan demonstrasi ya yang dikenal dengan al-mu'aridun ya, masyarakat yang muncul masyarakat dari Irak, kemudian dari negeri Syam, kemudian dari Mesir, ya sebagai masyarakat yang melakukan protes terhadap terhadap kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan. Ya, di antaranya itu dan kemudian juga banyak kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan yang dianggap tidak benar. Nah, lalu kemudian dengan ya kemampuan Abdullah bin Sabah untuk menanamkan ini doktrin ini sehingga kemudian terkumpullah ya ribuan ya orang datang ya dengan tujuan untuk melaksanakan haji. Ya. Sebenarnya bukan tujuannya melaksanakan haji, tujuannya untuk melakukan demonstrasi ya untuk menumbangkan ya Utsman bin Affan ya, tapi kemudian mereka pura-pura datang untuk melaksanakan haji. Ya, sehingga dianggap aman, ya, dianggap aman kedatangan mereka di Madinah, dan ya setelah mereka berkumpul ya di sana ya dari Irak, kemudian dari negeri Syam dan dari Mesir, orang Gauga yang disistilahkan dengan Gauga, ya orang yang melakukan ya kritikan kepada kepemimpinan Utsman bin Affan, dan setelah mereka berkumpul dengan jumlah yang banyak, ya akhirnya kemudian mereka melakukan demonstrasi dan mengelilingi ya, rumah ya Utsman bin Affan. Dan perlu kita tahu bahwa sahabat ya di Madinah pada saat itu sudah mulai berkurang, memang tidak banyak sahabat di sana karena mereka sudah terpencar ke berbagai penjuru dunia untuk ya penaklukan itu. Nah, sehingga kekuatan ya, masyarakat yang ada di Madinah, sahabat yang masih hidup di Madinah itu tidak mampu untuk membendung ya gerakan demonstran ini, ya tidak mampu membendung gerakan demonstran. Dan ya sebenarnya juga kaum muslimin ingin ya untuk melakukan apapun yang terjadi walaupun mereka ya cukup banyak, tapi kaum muslimin di Madinah ingin melakukan ya perlawanan dan ingin menghalau ya
gerakan demonstran ini, tapi Utsman sendiri meminta kepada kaum muslimin jangan dihalau dan jangan dilawan karena itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Jadi Utsman sendiri yang tidak menginginkan kaum muslimin untuk melakukan perlawanan dalam rangka membela pribadi beliau. Ya. Nah, lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi dalam sejarah. Ya, mereka kepung, lalu kita tahu kalau manusia itu sudah berkerumun, itu sudah tidak terkontrol, tidak terkontrol. Akhirnya kemudian masuk berapa orang ke dalam rumah beliau, mendobrak pintu rumah beliau, lalu kemudian membunuh Utsman bin Affan dalam keadaan sementara membaca Al-Qur'an, dan kemudian beliau syahid meninggal dunia. Dan itu sudah diprediksi memang oleh Nabi SAW. Jadi semua peristiwa-peristiwa seperti ini itu sudah ada isyarat-isyaratnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk syahidnya Utsman bin Affan. Nabi SAW pernah menyebutkan ketika beliau naik di atas gunung Uhud bersama dengan Abu Bakar Siddiq, kemudian bersama dengan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Mereka berempat naik, lalu kemudian pas di atas puncak Gunung Uhud itu bergoyang, lalu kemudian Nabi SAW menghentakkan kakinya dan mengatakan, "Usbut ya Uhud, fa inna ala zahrika ya Rasulullah was-Siddiq wasyahidan." Tenanglah wahai Uhud, karena di atas punggungmu sekarang ada Rasulullah, ada As-Siddiq yaitu Abu Bakar Siddiq, kemudian ada dua orang yang syahid, yaitu Umar dan Utsman. Jadi Nabi SAW dia sudah tahu, dia sudah sampaikan bahwa dua sahabatnya ini yaitu Umar dan Utsman akan mengakhiri hidupnya dalam keadaan dibunuh dan dizalimi, dan dia meraih syahadah fi sabilillah. Nah, disitulah mulai mulai kondisi kaum muslimin semakin parah. Jadi ini fitnah, awal fitnah ini yang kemudian mengorbankan Utsman bin Affan, lalu kemudian terjadilah insyiqaq dan perselisihan internal setelah itu. Walaupun kemudian pada saat Utsman bin Affan terbunuh, secara aklamasi kaum muslimin membaiat Ali bin Abi Thalib. Secara aklamasi kaum muslimin membaiat, apalagi para mu'aridun itu, para demonstran itu, memang itu yang diinginkan. Walaupun mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang banyak hal, sehingga kemudian terjadilah seperti itu, dan kemudian Ali bin Abi Thalib memimpin khilafah pada saat itu. Tapi tidak semudah itu, karena Utsman bin Affan meninggal dunia terbunuh, sementara dalam Islam kan harus ditegakkan hukum qisas, dan keluarga Utsman bin Affan yang menuntut darah dan minta dikisas pelaku pembunuh Utsman itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang waktu itu sebagai gubernur di negeri Syam. Jadi beliau diangkat sebagai gubernur di negeri Syam. Beliau yang meminta menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk mengkisas pelaku pembunuhan terhadap Utsman bin Affan. Nah, makanya itulah yang menyebabkan sebenarnya Muawiyah bin Abi Thalib itu tidak membaiat Ali bin Abi Thalib. Karena dia mengatakan, saya baiat dengan syarat kisas dulu itu pembunuhnya, saya punya keluarga Utsman bin Affan. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga seperti yang disebutkan oleh para sejarawan kita, bahwa juga Ali mengalami kesulitan untuk mengkisas pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Pertama, harus tidak jelas siapa sebenarnya yang membunuhnya, karena ini kan massa. Jadi massa yang membunuh, tidak mungkin
ya satu orang terbunuh lalu kemudian ya dikisah dengan ya semua yang ribuan ya pendemo itu, ya. Kalau dikatakan yang pelaku langsung itu harus ditentukan siapa ya pelakunya. Ya kemudian yang kedua ya bahwa Ali bin Abi Thalib tidak langsung melakukan kisah itu karena kondisi yang sangat sangat tidak memungkinkan ya, di mana kemudian masih terjadi imbas daripada peristiwa tadi itu ya masih terjadi pertikaian ya di internal kaum muslimin. Ya, sehingga kemudian ya, Ali bin Abi Thalib itu mengalami kesulitan untuk untuk dengan kisah kepada ya pelaku dan ya pembunuh Utsman bin Affan. Nah, disinilah ya kemudian semakin ya, bertambah ya persoalan karena ya terjadi perselisihan antara Muawiyah, sementara Muawiyah itu adalah gubernur yang ada di negeri Syam. Semua negeri Syam itu dikuasai oleh ya, Muawiyah, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib yang ya kemudian resmi sebagai khalifah. Ya. Nah, di sini ya terjadi perpecahan internal. Ya, bahkan kemudian nanti ya sampai pada fitnah berikutnya ya terjadi peperangan ya yang dikenal dengan perang ya Siffin ya antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, terus ya kemudian ya berjalan ya waktu para orang-orang yang oposisi tadi itu ya masih mereka ada kembali oposan dari Irak sudah kembali ke Irak, kemudian yang ke Dar Sam kembali, kemudian ke yang Mesir kembali, tapi kemudian khususnya di negeri Irak itu ya tidak selesai ya, terus mereka membuat ya masalah dan kemudian Ali bin Abi Thalib berangkat ke sana untuk ingin meredam ya peristiwa yang terjadi di di Irak itu ya, peristiwa pertikaian ya perselisihan di sana ya ingin diredam supaya mereka semuanya kembali ya bersatu ya dibawa ke pemimpinan ya Khalifah ya Amirul Mukminin ya Ali bin Abi Thalib. Tapi ternyata ya Ali bin Abi Thalib yang konon katanya orang-orang ahli Irak yang yang memberikan loyalitas penuh kepada Ali, dan itulah yang kemudian tadi dituntut ya untuk kemudian mereka menuntut ya, supaya Utsman bin Affan ini mengundurkan diri ya, dan waktu mereka meminta mengundurkan diri ya para sahabat itu memberikan nasihat pada Utsman, jangan mengundurkan diri, tidak boleh mengundurkan diri karena ini adalah amanah dari kaum muslimin ya. Nah, itulah yang membuat akhirnya mereka melakukan pembunuhan. Nah, ternyata ketika Ali bin Abi Thalib sampai di Irak, ya beliau juga dikhianati ya oleh oleh ya orang-orang Khawarij ya, dan ini fitnah yang berikutnya yang muncul ya, orang-orang Khawarij yang ya membunuh beliau ya ketika ya menjelang ya salat subuh. Ya, sehingga kemudian ya terbunuh pula lah ya terzalimi dan ya terbunuh ya Imam Ali ya radhiyallahu anhu, lalu kemudian ya kepemimpinan itu diserahkan kepada ya Hasan bin Ali ya. Jadi kepemimpinan itu langsung ya Hasan bin Ali dibaiat ya. Tapi kemudian pihak ya Muawiyah juga ya sudah ya semakin kuat untuk ya dia berpisah, apalagi didukung oleh masyarakat ya negeri Syam. Maka ya ditambah lagi kemudian terjadi konflik peperangan yang terjadi, yaitu perang ya, Siffin antara Muawiyah ya pada satu sisi dan Ali pada sisi yang lain, yang kemudian ya berakhir dengan tahkim, dan ya akhirnya kemudian ya semakin kuat ya kekuatan ya Muawiyah. Iya, dan ya waktu itu ya sekitar 6 bulan saja ya Hasan bin Ali menjabat sebagai khalifah menggantikan ya bapaknya. Lalu kemudian karena melihat kondisi yang sudah tidak memungkinkan konflik internal ini ya, kaum muslimin terpecah dua ya antara kepemimpinan Muawiyah dan kepemimpinan Hasan bin Ali. Lalu kemudian ya karena dalam rangka ya menjaga
jangan sampai terjadi lagi pertumpahan darah seperti peristiwa-peristiwa sebelumnya ya di perang Siffin dan perang Jamal, maka Hasan bin Ali dengan jiwanya yang besar ya beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang oleh adiknya sendiri itu Husain bin Ali itu tidak setuju sebenarnya, tapi karena penjelasan Hasan bin Ali dia mengatakan ini nanti setelah selesai Muawiyah lalu kemudian nanti kita kembali pimpinan itu kepada kita. Nah, cuman memang kita tahu bahwa setelah Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dan kemudian terjadilah perubahan sistem kepemimpinan dari khilafah Ar-Rashidah kepada sistem dinasti. Peristiwa tadi kebesaran jiwa Hasan bin Ali untuk mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dalam rangka menjaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah, itu ternyata sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Beliau mengatakan inna ibni hadza, sesungguhnya putraku ini, maksudnya Hasan, Hasan bin Ali. Begitu dekatnya cucu Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW dan cucunya itu, dia tidak panggil cucu, dia tidak panggil Hafiz atau Sib, tapi dia panggil adalah ibni. Inna ibni hadza, sesungguhnya putraku ini, kata Rasulullah, la sayyidun, dia adalah seorang penghulu besar. La'allallah yusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengannya dia akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dia mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin, dan ternyata hadis Nabi SAW ini terwujud betul, terwujud pada peristiwa tadi ketika Hasan bin Ali dengan jiwanya yang besar mengundurkan diri dari khilafah dan kemudian menyerahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu karena dalam rangka menjaga dan memelihara persatuan umat dan untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi pertumpahan darah. Karena persoalannya ada pengikut Muawiyah dan itu juga banyak di antara sahabat yang masih hidup. Kemudian ada pengikut Hasan bin Ali, juga ada sahabat yang masih hidup bersama dengan beliau. Dan ini sangat dikhawatirkan bisa terjadi pertumpahan darah, dan cukuplah peristiwa perang Jamal dan perang Siffin itu menjadi fitnah juga di dalam peristiwa itu. Jadi sebenarnya kalau kita tarik garis ke belakang maka sebenarnya api fitnah ini sebenarnya mulai dihembuskan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Sabah, yang kemudian mengkondisikan pertama munculnya firqah atau kelompok Syiah, lalu kemudian juga memunculkan harakatu al-mu'aridin atau kelompok oposan yang tadi kemudian sukses bagi mereka sukses untuk membunuh Utsman bin Affan, dan kemudian persoalan semakin runyam, persoalan ketentraman dan kedamaian semakin terganggu di dalam kekuasaan wilayah kaum muslimin. Nah, begitu latar belakang masalah ini fitnah yang terjadi. Nah, kita masuk pada peristiwa terbantainya dan terbunuhnya Al-Imam Husain radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah SAW yang kedua, yang merupakan adik kandung dari Al-Hasan bin Ali. Kalau Al-Hasan bin Ali itulah yang kakak, yang langsung diberikan nama oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau lahir itu pada pada tahun 3 Hijriah, sedangkan Al-Husain bin Ali itu lahir pada tahun 4 Hijriah. Nah, kemudian
eh, apa namanya, ketika ya Muawiyah telah berkuasa selama kurang lebih 20 tahun, ya. Cukup lama Muawiyah berkuasa sebagai khalifah. Kemudian setelah ya Muawiyah merasakan ya ajalnya sudah dekat, maka ya beliau langsung ya mengangkat ya putra mahkota. Ya, satu-satunya putranya itu Yazid bin Muawiyah. Ya, perlu dicatat bahwa Yazid ini ya kalau menurut penjelasan para ulama kita, bahwa Yazid ini ibunya adalah Nasrani, ya. Jadi paman-pamannya banyak, ya, paman-pamannya dari istrinya, dari ibunya itu banyak yang masih Nasrani dan kemudian masih menaruh dendam khusumat terhadap terhadap futuhat Islamiyah atau penaklukan Islam yang dilakukan, termasuk ketika ya menumbangkan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi ini kan agamanya ya Kristen, dan setelah tumbangnya kerajaan Romawi ini ya maka orang-orang ya Romawi, orang-orang Kristen itu menaruh dendam yang besar kepada ya kaum muslimin, sebagaimana juga orang-orang Majusi menaruh dendam yang besar pada kaum muslimin karena tumbang kerajaan dan ya kekuasaan mereka, itu kerajaan Persia. Maka ya singkat ya, cerita ya ketika Muawiyah sudah meninggal dunia, lalu kemudian langsung ya di baiat ya Yazid bin Muawiyah oleh kaum muslimin yang ada di negeri Syam, karena memang sudah ya dipersiapkan sebelumnya sebagai putra mahkota yang menggantikan bapaknya setelah ya meninggal dunia, dan usianya masih sangat muda sekali pada saat itu Muawiyah bin Yazid. Dan Yazid bin Muawiyah ini ya kalau menurut penjelasan para ulama ini bukanlah ya orang-orang yang multazim, ya, yang punya komitmen pada ya masalah ya Islam, ya. Dia tidak begitu komitmen dengan Islam, bahkan disebutkan ya bahwa ya meninggalkan salat berjamaah, kemudian pengkonsumsi khamar dan sebagainya ya, dari perbuatan-perbuatan yang ya sifatnya tidak pantas dan tidak layak sebagai seorang muslim, apatah lagi sebagai ya pimpinan kaum muslimin. Nah, maka pada saat itu ya Hussein itu ya tidak ikut membaiat, dia tidak mau ikut membaiat dan tidak mengakui ya Yazid bin Muawiyah ya sebagai ya khalifah. Akhirnya kemudian hal ini setelah pembaiatan Yazid, maka dia melakukan konsolidasi secara internal pada ya wilayah kaum muslimin, ya termasuk di Irak, kemudian di Mekkah, di Madinah, kemudian di daerah lain. Ya termasuk di Madinah, ya dia instruksikan gubernur Madinah untuk kemudian ya membaiat ya beliau, dan kemudian ya memperbaiki ya konsolidasi secara internal ya supaya ya kekuasaannya tetap ya kokoh di Madinah. Ya, dan ya ternyata ya dilakukan, dan yang karena Hasan dan Hussein tidak setuju, kemudian termasuk Abdullah bin Zubair juga tidak setuju ya dengan kepemimpinan Yazid ini, maka ya dia tinggal ke Madinah, masuk Mekah. Dianggap bahwa daerah yang agak aman ya untuk tidak ya ada kekuasaannya Yazid di situ adalah Mekah. Ya, dia bisa hidup di sana, ya lalu kemudian menyusun strategi bagaimana merencanakan untuk kemudian mengembalikan ya kepemimpinan itu pada sistem khilafah ya bisyura, ya kembali kepada ya sistem khilafah, ya tidak seperti ya sistem ya dinasti dan kerajaan yang diwarisi. Nah, maka berangkatlah ya Hussein ya bersama dengan kerabatnya, kemudian istrinya, anak-anaknya ke Mekah. Terus sampai di Mekah, ya orang-orang ya Irak, baik dari Basra maupun ya dari Kufah, itu juga ya karena mereka adalah pengikut ya mereka merasakan bahwa merasa bahwa mereka adalah pengikut ya Ali bin Abi Thalib, dan yang mewarisi itu setelah itu adalah ya putranya, ya maka ya mereka ya tidak mau
juga memberikan ya kepatuhan dan baiat serta loyalitas kepada ya Yazid bin Muawiyah. Ya. Dulu di Kufa apa namanya yang jadi gubernur adalah An-Nu'man ibnu Bashir, seorang sahabat yang utama. Lalu kemudian ya karena dibaca oleh Yazid bin Muawiyah tentang penduduk ya, Irak ya secara umum baik dari Kufa maupun dari Basra itu tidak loyal kepada Yazid, bahkan kemudian loyalitasnya kepada ya Hussein. Maka ya dia mengutus ya utusan ya langsung untuk mengganti ya gubernur Kufa atau Irak yaitu An-Nu'man ibnu Bashir dan digantikan oleh ya, Ubaidillah ibnu Zayyad. Ya. Itu adalah ya, seorang pemimpin yang sangat loyal kepada Yazid bin Muawiyah dan ya memang memiliki karakter yang ya sangat kasar dan kaku ya, serta ya tidak ada kasih sayangnya kepada kaum muslimin. Nah, ini yang kemudian memimpin ya apa namanya Irak pada saat itu. Tapi ya gerakan ya Mu'aridin ini ya, para oposan ini terus ya secara teratur rapi ya secara sembunyi terus mereka ya melakukan konsolidasi untuk bagaimana ya bisikan supaya Hussein bin Ali ini datang ke Irak ya di Irak. Maka ya diutuslah utusan dari sana Irak ya untuk ya membawa surat ya kepada apa namanya kepada Hussein ya bin Ali dan ya meminta kepada Hussein agar segera berangkat dan ya kami masyarakat Irak sepenuhnya akan ya loyal dan memberikan baiat langsung kepada ya Hussein bin Ali ketika sampai di Irak. Surat itu terus ya, berganti apa namanya dari hari ke hari itu ya datang surat ya sampai disebutkan ya rumah apa namanya ya Hussein itu penuh dengan surat orang Irak yang intinya semuanya adalah meminta supaya ya datang ke Irak dan mereka siap untuk membela dan menjadi pengikutnya membaiat ya dan akan membela untuk mengembalikan ya kepemimpinan khilafah ya pada saat itu yang sudah berubah menjadi ya dinasti. Nah, maka disebutkan bahwa itu surat yang begitu banyak masuk ya dan menyebutkan ada sekitar 18 ya 18 apa 18.000 ya 18.000 surat yang ya, masuk ke Mekah ya kepada Hussein untuk meminta agar kemudian ya beliau meninggalkan Mekah dan masuk di Irak supaya beliau dibaiat oleh penduduk ya, Irak. Lalu kemudian ya Hussein pada saat itu ya Hussein tidak serta-merta langsung ya merespon ya permintaan walaupun suratnya sudah ya puluhan ribu ya datang ya tapi ya beliau mengutus ya sepupunya ya anak pamannya yaitu Muhammad bin Aqil ya diutus untuk ya melihat bagaimana sebenarnya ya kondisi di Irak itu ya coba ya kamu berangkat ke sana ya dan lihat bagaimana keadaan ya masyarakat ya Irak ya dan ya kalau apa namanya setelah itu kasih informasi ya kalau memang ya sudah siap dan kondisinya memang memungkinkan ya berikan informasi dan saya akan menyusul ya untuk ya berangkat ke Irak. Maka berangkatlah ya Muhammad bin Aqil ini ditemani oleh dua penunjuk jalan ya tapi kemudian penunjuk jalannya ini ya meninggal di dalam perjalanan dan ya Muhammad bin Aqil itu ya, apa namanya masuk di Kufah ya. Kemudian ya ketika masuk di Kufah ya beliau berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain karena dalam rangka menjaga ya, identitas beliau ya. Karena ini sangat ya apa ya, kapan dia ditahu ya. Walaupun kemudian sudah ada informasi yang tersebar ya bahwa ya Muhammad bin Aqil itu datang ya dan masuk di kota ya apa namanya Kufah. Tapi ya oleh
gubernur Irak, yaitu ya Ubaidillah ibnu Ziyad tadi itu ya kesulitan untuk melacak di mana orangnya, di mana ya dia tinggal dan seterusnya, karena dia berpindah dari satu rumah ke rumah ya, dan terakhir dia ya di apa namanya dia masuk di rumah ya seorang tokoh yang atau tokoh masyarakat yang karismatik di Kufa itu, yaitu Hani bin Urwah ya. Dia di situ dilindungi ya, kemudian apa namanya bersembunyi, dan ya setiap hari ya sejak kedatangan ya Muslim bin Aqil di Irak itu, ya orang-orang Irak itu setiap hari secara bergantian ya datang ke rumah tempat persembunyian ya Muslim Ibnu Aqil ini untuk ya mengatur strategi ya bagaimana nanti proses pembaiatan Husain bin Ali, dan kemudian sebelumnya mereka mengambil baiat atas nama Husain bin Ali. Jadi mereka mengambil baiat kepada ya Muslim bin Aqil, dan itu ternyata setelah berapa lama tinggal di Kufa, dan terakhir ya ketika berada di rumah Hani ibnu Urwah itu ya sudah sekitar 12.000 ya, 12.000 masyarakat ya yang datang secara langsung secara bergantian setiap hari untuk berbaiat ya kepada ya Muslim bin Aqil ya atas nama baiat terhadap ya Imam Hussein. Nah, ini berarti sudah total ya sekitar hampir 30.000 ya masyarakat apa namanya, dan tentu jumlah yang 30.000 itu jumlah yang cukup besar saat itu ya, sekitar 30.000 masyarakat yang sudah menyatakan baiat kepada Hasan bin Ali ya. 18.000 tadi yang suratnya sudah sampai, lalu kemudian ini sudah 12.000 yang langsung ketemu kepada Muslim bin Uqail ya. Lalu kemudian apa namanya ada seorang ya ketika suatu malam atau suatu hari Hani bin Urwah ya yang menyembunyikan ya Muhammad bin Aqil di rumahnya ini ya salat di sebuah masjid, lalu kemudian ya diperhatikan oleh seorang yang bernama Aqil ya, dan itu ya berkebangsaan dari negeri Syam ya, dan dia sangat loyal kepada Yazid bin Muawiyah dan termasuk juga kepada Ubaidillah ibnu Ziyad. Dia perhatikan ya karena dia orang negeri Syam, dia masuk di Kufa juga, dia perhatikan ini ada orang yang bagus sekali ibadahnya ya, subhanallah. Lalu kemudian dia tunggui sampai semua orang pulang, lalu kemudian dia temui ya Hani ibnu Urwah tersebut ya, lalu kemudian dia sampaikan bahwa saya ini dari negeri Syam dan apa namanya saya datang masuk di Kufa ya karena berharap apa namanya ya bisa bergabung dengan masyarakat di Kufa untuk loyal kepada Hasan bin Ali. Jadi dia memperlihatkan dia loyal kepada Hasan bin Ali. Ya sementara sebelumnya Aqil ini ya itu ketemu dengan apa namanya ketemu dengan gubernur ya Irak, yaitu Ibnu Ziyad tadi itu, lalu kemudian diberikan tugas untuk memata-matai ya, dia diberikan uang yang cukup besar, cukup banyak ya, dengan ya tugas untuk ya, melakukan ya memata-matai dan melakukan ya amalia intelijen untuk ya mencari di mana posisi dan keberadaan Muhammad bin Aqil tadi itu, dan apa saja yang terjadi antara dia dengan masyarakat ya Kufa. Nah, maka orang ini ya yang orang negeri Syam ini itu yang tadi ketemu ya, dia lihat ya Hani bin Urwah tadi, lalu kemudian ya di situ dia tungguin sampai semua orang pulang dari masjid, dia masih salat, dia tungguin terus sampai selesai, lalu kemudian dia di situ dia ta'aruf, dia perkenalkan dirinya ya dari negeri Syam ya, tapi dia masuk ke Kufa dalam rangka ingin bergabung dengan
ya masyarakat Kufa untuk membaiat Imam Al-Husain. Ya, awalnya Hani bin Urwah ini agak ragu, tapi ya setelah begitu meyakinkan pembicaraan orang ini, maka akhirnya ya dia sampaikan. Ya dia sampaikan bahwa Muslim bin Aqil ini ada di rumahnya, dan ya bahkan kemudian dia bawa ke rumahnya untuk ketemu, ya karena dia gembira bahwa ini ya termasuk di antara pendukung. Ya padahal dia adalah intelijen yang dimanfaatkan oleh Ibnu Zayyad. Maka ya dia kalau ya siang ya selalu datang di rumah Hani, ya, ketemu dengan dengan Muhammad bin Aqil, lalu ya malamnya nanti setelah malam baru kemudian pulang. Ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi di rumahnya ya Hani bin Urwah itu, dari pembicaraan strategi ya menyambut kedatangan ya Hussein ya masuk ke negeri Irak, ya, dan kemudian ya berapa banyak personil yang sudah memberikan loyalitas dan siap untuk bergabung, itu semua, jadi semua itu maksud semua, ya, semua sudah terungkap dan semua ditahu oleh orang ini, ya, lalu ya termasuk juga ya informasi tentang kedatangan ya Hussein, ya karena setelah Muhammad Ibnu Uqail ini sampai di Irak dan dia melihat betul bahwa masyarakat Irak ini sangat antusias untuk memberikan loyal kepada kepada Hussein bin Ali, maka dia menulis surat, ya. Dia menulis surat ya untuk menyampaikan kepada Hussein di Mekah agar segera ya meninggalkan Mekah dan ya masuk menuju Irak, ya. Maka ya dengan surat dan informasi ya, dari Muhammad bin Aqil inilah, ya maka Al-Husain bin Ali itu menyiapkan ya seluruh keluarganya, ya kerabatnya yang jumlahnya sekitar ya 70 orang, ya. Anaknya, istrinya dan kerabatnya, sepupu-sepupunya semua, ya diajak, dibawa untuk ya berangkat ke Irak dalam rangka proses ya pengambilan baiat dan ya menjadi khalifah di Irak, dan insya Allah nanti akan ya berusaha untuk menyelesaikan ya konflik-konflik yang terjadi internal ya kekuasaan ya kaum muslimin. Pada waktu beliau mau berangkat itu sudah didatangi oleh sekian banyak sahabat, ya, sekian banyak sahabat yang mendatangi memberikan nasihat supaya jangan berangkat. Ya mulai dari Abdullah bin Umar menemui ya, Hussein bin Ali menasihati supaya jangan berangkat, ya karena ya kamu tahu bahwa penduduk Irak itu adalah ya, mereka yang mengklaim dirinya pengikut bapak kamu, tapi kemudian mereka lah yang mengkhianati dan membunuhnya. Tapi ya dia berkeras, ya tetap ya berkeras untuk ya harus berangkat. Kembali ya Abdullah bin Umar tidak sukses, tidak berhasil. Datang lagi ya Jabir bin Abdullah untuk ya menegosiasi jangan ya berangkat. Ya tapi ya tetap ya ngotot berangkat dengan banyaknya permintaan dari Irak tadi itu, dan termasuk juga informasi yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Aqil tadi. Kemudian termasuk terakhir yang datang itu memberikan nasihat adalah Abdullah bin Abbas. Waktu itu sudah tua, ya sudah senior sekali, dan sudah bahkan disebutkan sudah ya, tidak bisa melihat lagi, sudah buta. Dia nasihati, banyak sekali nasihat yang disampaikan, bahkan ya dia berikan alternatif, kalau kamu tidak mau ya tinggal di Mekah, ya maka itu masih relatif lebih aman, ya, masih wilayah ya kepemimpinan khilafah yang masih lebih aman kalau dia tinggal di situ. Lalu kemudian dia nasihati, kalau memang kau tidak mau tinggal di Mekah, ya khawatir misalnya ada pengkhianatan dari pihak Yazid bin Muawiyah, ya sebagaimana juga yang tentu dia khawatirkan terjadi sama dengan ya kakaknya itu Hasan bin Ali itu meninggal karena diracun. Ya. Kemudian dia nasihati, kalau begitu kamu berangkat saja ke Yaman, ya. Di Yaman itu banyak orang-orang yang loyalnya kepada ya bapakmu, kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi ya beliau tetap berkeras karena beliau
menginginkan ya apa namanya kepemimpinan kaum muslimin itu dikembali kepada sistem khilafah, ya maka dia berangkat ya dengan bersama ditemani oleh kerabat-kerabatnya, ya sepupu-sepupunya, ya anaknya, istrinya, ya sekitar 70-an orang. Dia pas meninggalkan ya Mekah pada ya hari ya Tarwiyah, ya. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Ya, melakukan perjalanan keluar Mekah dan menuju ya arah Irak. Nah, berjalanlah dan kemudian ya ketika sudah mendekat Husain bin Ali ke Irak, lalu kemudian ya beliau mendengarkan informasi tentang peristiwa yang ada sebetulnya terjadi di Kufah, di mana ya peristiwa itu yang saya sebutkan tadi bahwa sejak orang yang berasal dari negeri Syam tadi itu ya sukses untuk memata-matai ya dan berhasil untuk mengetahui di mana posisi keberadaan Muslim bin Uqail dan kemudian apa yang dilakukan dengan masyarakat ya perencanaan mereka dengan ya masyarakat Kufah, ya maka itulah yang kemudian dia informasikan kepada ya Ibnu Zayyad. Jadi semua yang terjadi itu ya sampai ke telinga Ibnu Zayyad. Tentu Ibnu Zayyad ini sebagai gubernur ya akan berusaha untuk bagaimana mempertahankan ya posisinya sebagai gubernur, dan ya apalagi dibawa ke pemimpinan ya Khalifah ya Yazid bin Muawiyah, ya tentu ya amanah besar untuk mempertahankan, apalagi karena memang ya dia diangkat untuk menggantikan Nu'man bin Bashir dalam rangka mendamaikan, untuk dalam rangka ya menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Irak, ya khususnya mereka-mereka yang tidak ya loyal kepada pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Maka setelah informasi semua sampai di telinga ya Ibnu Zayyad, maka Ibnu Zayyad ya meminta ya, supaya didatangkan itu Hani bin Urwah, ya. Didatangkan Hani bin Urwah. Lalu kemudian didatangkanlah ya Hani ya ke depan ya gubernur ya Irak. Ya lalu kemudian di sana diinterogasi ya dikatakan bahwa ya ternyata dia melakukan pengkhianatan terhadap ya pemerintahan yang sah karena melindungi ya Muhammad bin Aqil. Ya terus awalnya dia menolak, tapi dia bilang enggak usah kamu menolak, dikonfrontir dengan si Aqil tadi itu yang berasal dari negeri Syam, sehingga dia tidak bisa berkutik, dia tidak bisa lagi mengelak. Akhirnya kemudian dia mengakui semua apa-apa yang terjadi dalam masa beliau mengamankan ya Muhammad bin Aqil di rumahnya, dan kemudian peristiwa pembaiatan dan seterusnya. Ya akhirnya kemudian ya setelah itu dia diminta serahkan Muhammad bin Aqil. Ya, dia bilang saya tidak akan serahkan, tidak mungkin saya serahkan. Itu adalah itu adalah sepupu ya Husain bin Ali, dan dia datang sebagai tamu di rumah saya, itu ya aib untuk saya ya sebagai tuan rumah untuk ya menyerahkan dia kepada kamu. Ya, disuruh bunuh dan sebagainya tidak mau, ya. Akhirnya terpaksa ya dia yang jadi korban. Langsung dipukuli oleh Ubaidillah bin Zayyad dengan tongkat yang ada ya di sampingnya dan beberapa alat ya tajam, sampai kemudian melukai ya wajahnya, dan ya terputus ya hidungnya. Itu Hani bin Urwah. Dan ya setelah itu tersebar informasi di luar bahwa ya Hani bin Urwah ya telah meninggal dunia, dieksekusi oleh gubernur ya Ibnu Zayyad. Maka karena dialah seorang tokoh yang karismatik dan banyak ya kerabatnya, maka semua kerabatnya itu ya berkumpul untuk mau ya menyerang menyerang istana ya gubernur. Tapi kemudian pada saat itu ya dengan kelicikan dan kepandaian
gubernur, maka gubernur meminta kepada ya, Shuraih bin Qadi ya untuk masuk ke dalam masuk ke dalam istana untuk melihat ya apa yang terjadi pada Hani bin Urwa. Ya ternyata masih hidup, ya belum meninggal, ya belum masih hidup, tapi sudah bercucuran darah. Lalu kemudian keluarlah Shuraih bin Qadi ini ya menemui kerabat-kerabat ya Hani bin Urwa ini yang ya, rencananya untuk melakukan serangan ke Ibnu Zayyad, ya. Lalu kemudian mengatakan ya pulanglah kalian ke rumah masing-masing, ya jangan menambah ya aktivitas ini dan kemudian terjadi lagi peperangan, ya karena sesungguhnya Hani bin Urwa itu baik-baik saja, ya dia baik dan tidak apa-apa. Akhirnya kemudian mereka pulang karena mendengarkan Shuraih bin Qadi, seorang ulama pada saat itu, yang kemudian ya didengarkan dan kemudian mereka kembali. Tapi pada akhirnya kemudian setelah ya Muhammad bin mendengar ya Muslim bin Uqail ini mendengar bahwa ya keberadaannya sudah terancam karena Hani itu sudah diambil oleh ditangkap oleh Ibnu Zayyad, ya, dan tentu saja ya keberadaannya sudah tidak aman. Akhirnya ya dia tinggalkan ya rumahnya Hani, ya ke sana kemari, ya masuk keluar lorong di di Kufah, ya sementara kita tahu bahwasanya Muslim Ibnu Aqil ini kan ya orang asing di Kufah, dia tidak tahu bagaimana ya sesungguhnya kota Kufah itu, ya. Jadi dia ke sana kemari kasihan, ya masuk keluar lorong untuk mencari tempat, ya sehingga di malam itu ya karena tidak mau lagi tidur dia karena dia khawatir ya dia akan dikepung dan kemudian ditangkap lalu kemudian dieksekusi. Maka dia keluar mencari tempat perlindungan. Ya tidak ada orang yang berani membukakan pintu karena mereka sudah tahu juga resikonya bahwa kapan dia ya membukakan pintu untuk menerima ya Muslim bin Aqil ini dan ditahu nanti, maka ya semua tuan rumah itu akan menjadi korban. Ya sehingga tidak ada yang berani. Ya kecuali satu rumah yang kemudian dia ketuk-ketuk di malam itu, lalu kemudian ada seorang perempuan yang ya keluar dan ya dia berikan ya seteguk air minum untuk, karena dia sudah haus sekali, sudah lapar, ya diberikan air minum. Ya setelah itu perempuan itu tutup lagi rumahnya, tapi ya Muslim bin Aqil itu tidak mau ya tinggalkan rumah itu. Dia di depan rumah saya duduk, ya menunggu bagaimana bisa ya diterima di dalam rumah itu, ya untuk bersembunyi. Tapi ya lama ya berselang, ya perempuan itu melihat ternyata belum pulang, belum pergi nih orang, sudah dikasih minum tidak pulang. Akhirnya dia mengatakan ya saya harap kamu ya tinggalkan rumah saya ini karena ya ini bisa menjadi fitnah, ya fitnah buat kamu dan fitnah buat saya juga nanti kalau ada orang yang tahu. Ya. Akhirnya ya kemudian ya dia sampaikan bahwa saya ini adalah Muslim Ibnu Uqail, sepupu ya bin Ali. Lalu kemudian setelah itu baru kemudian ya dibukakan pintu dulu masuk. Ternyata rumah itu adalah rumah seorang budak yang juga ya punya hubungan yang sangat erat dengan ya gubernur ya Ubaidillah bin Zayyad. Nah, setelah dia masuk lalu kemudian ya mulailah tuan rumah itu yang memang ya sudah dekat dengan dan mencari-cari muka di depan gubernur. Itulah yang kemudian mendatangi gubernur dan menyampaikan bahwa ya Muslim bin Aqil ada di rumah saya, lalu kemudian ya diutuslah pasukan ke sana untuk ya mengepung dan kemudian ya menangkap ya Muslim bin Aqil. Lalu setelah itu ditangkap, dibawa ke istana, ya di sana lalu kemudian diinterogasi, ya disuruh menyerah, kemudian membaiat Yazid, tapi ya dia tidak mau. Kemudian akhirnya ya dia akan dieksekusi. Ya. Nah dia sebelum ya dia ke dalam perjalanan dari rumahnya tadi itu, dari rumah tadi itu seorang budak ya ke istana, ya dia diantar. Ya dia beliau menangis sebenarnya, menangis, ya
sampai yang menjemputnya itu, yang mengantarnya ke istana itu ya langsung ya mengatakan, kenapa ya kamu menangis? Tidak sepantasnya orang yang ya, seperti kamu ini yang mengharapkan ya jabatan dan kekuasaan ya menangis ketika ya gagal. Ya dia mengatakan, saya menangis bukan karena saya takut mati, tapi saya menangis karena Hussein bin Ali bersama dengan kerabatnya, anak-anaknya, istrinya itu sudah mendekat masuk ke wilayah Irak, dan ya kalau tidak ya mereka akan dihabisi. Ya, saya minta tolong kalau bisa ya ada yang bisa menginformasikan, kirimkan surat ya kepada Hussein ya tentang kondisi yang terjadi di sini ya, dan ya agar mereka ya bisa kembali lagi ya ke Mekah. Lalu kemudian ya sepakat dengan itu, lalu kemudian ya ada orang yang diberikan tugas untuk membawa surat itu ya, membawakan kepada Hussein. Jadi Hussein setelah mendekat ke Irak itu ya dia sudah tahu ya kondisi, bahwa dia sudah termasuk ya kondisi nanti ya, apa namanya semua yang terjadi tadi yang kita sebutkan itu sudah sampai ya ke telinga beliau, termasuk ya terbunuhnya ya sepupu beliau ini yaitu Muhammad ya bin Aqil ini ya, yang kemudian tadi setelah sampai di istana dan kemudian diinterogasi dan tidak mau menyerah ya, lalu kemudian ya dia diputuskan untuk dieksekusi. Tapi sebelum dieksekusi beliau mengatakan, saya ini ada 3 masalah yang saya minta sebelum saya dieksekusi. Dan dia melihat orang yang ada di sekitar istana itu tidak ada yang lebih dekat kecuali ya Umar bin Abi Waqqas ya, yang juga sebenarnya ada keluarganya, sepupunya. Ya, lalu kemudian dia mengatakan, saya minta tolong kalau bisa ya ada amanah yang saya memberikan kepada Umar bin Abi Waqqas ini ya. Lalu kemudian ya disetujui oleh Ibnu Zayyad, oleh gubernur, lalu kemudian dia sampaikan ada 3 hal yang saya ingin. Ya pertama ya, saya harap kamu, karena kamu adalah sepupu saya ya, walaupun dia loyalnya kepada Yazid bin Muawiyah ya. Dia mengatakan, saya punya utang 70 dinar ya di Kufa ini, saya berharap kamu bayarkan saya. Ya kemudian yang kedua, saya berharap kalau saya terbunuh ya, kalau saya terbunuh ya, saya harap kamu selenggarakan ya jenazah saya untuk ya dikuburkan, jangan sampai dibuang di tengah ya padang pasir untuk menjadi santapan binatang buas atau burung-burung buas. Kemudian yang ketiga ya, saya harap kamu ya berikan informasi, kirimkan surat, berikan informasi kepada Hasan bin Ali tentang kondisi yang terjadi di Kufa, dan suruh kembali lagi ke Mekah. Nah, awalnya Umar ya, bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini ya tidak agak takut karena ya resiko kalau, tapi kemudian ya mendapatkan persetujuan dari gubernur, maka kemudian ya dia laksanakan 3 ya wasiat itu. Lalu kemudian setelah itu dia dibawa ke atas menara ya di istana itu ya. Lalu kemudian di atas ya sudah siap algojo yang mengeksekusi beliau, langsung kemudian ditebas lehernya, putus ya lehernya, dan kemudian kepalanya dibuang ya ke bawah, dan disaksikan ya oleh semua yang hadir dalam ya istana gubernur tersebut. Dan ya semuanya itu ya berita tentang terbunuhnya, lalu kemudian Hani ya, bin Urwa dan yang lain-lainnya semua yang ya dianggap ya tokoh-tokoh yang Tapi Ustadz suaranya hilang, mungkin jaringan ya. Kita tunggu sampai jaringan Ustadz kita membaik dan kita mendengar kembali. Kayaknya Ustadz keluar. Sebentar ya, harap para peserta untuk
menunggu. Ya, ini rincian sejarah ini lagi seru-serunya, jadi harap bersabar. Jadi kita belum ke inti materi ya. Inti materi adalah kisah terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Kita tunggu saat kita bergabung kembali di link Zoom ini. Afwan. Iya, Ustaz. Ya, terputus apa namanya? Terpental. Suara masih terputus-putus, Ustaz. Masih terputus ya. Suaranya. Iya. Iya. Kita tunggu jaringan. Iya, Ustaz. Sudah? Iya, sudah, Ustaz. Silakan dilanjut, Ustaz. Iya. Sudah ya. Oke. Ya. Oke. Jadi ya tadi kita sampai pada orang-orang yang membantu ya Muslim Ibn Aqil itu semuanya dibunuh, dieksekusi dan kemudian disalib di pasar. Dan ya, setelah itu informasi semuanya sampai kepada Husain bin Ali, dan Husain bin Ali akhirnya kemudian dia mengurungkan niatnya untuk masuk di di Kufa. Lalu kemudian dia berjalan ya tanpa ya tujuan dan arah yang jelas, akhirnya kemudian sampai di daerah yang namanya Karbala, ya, daerah Karbala. Lalu kemudian ya Husain bertanya, ya daerah apa ini? Ya. Lalu kemudian ya dikatakan inilah daerah Karbala. Lalu kemudian mengatakan naudzubillahi ya min karbin wabala, ya, min karbin wabala. Akhirnya ya disitulah dia tertahan. Dan kemudian ya setelah itu ditahu ya juga oleh pihak gubernur Irak, maka ya diutuslah ya pasukan yang cukup banyak, ya ada yang mengatakan sampai 2.000 pasukan ya untuk untuk menghadang ya Ali yang jumlahnya cuma sekitar 70-an orang saja. Lalu kemudian ya setelah ketemu, singkat cerita ya, kali ini waktu sudah 10:30, banyak terjadi ya, banyak mufawadat yang terjadi antara utusan ya Ibnu Zayyad dengan dengan Husain ya, ya, tapi Husain juga memberikan ya persyaratan ya, dia disuruh ya untuk ketemu dengan dia minta ya untuk dipertemukan dengan dipertemukan dengan Yazid bin Muawiyah ya, tapi utusan ya, Zayyad tidak membenarkan, tidak membolehkan. Ya, dia mengatakan tidak boleh kau ketemu langsung kepada khalifah, tapi ketemu saja dengan gubernur. Ya, kemudian dia bilang kalau begitu ya saya ya biarkan saya akan ya pulang ya, dia akan ya balik ya, tapi kemudian ya juga tidak diizinkan. Ya, tapi sebelum peristiwa pertemuan itu ya Hasan bin Ali sudah merasakan ini adalah ya waktu saat-saat yang dinanti untuk ya kematian beliau, ya dia akan ya dieksekusi, apalagi jumlahnya sedikit. Ya kemudian ya dia sudah sampaikan kepada kerabatnya dengan ya, yang lainnya, yang pengikutnya ya, untuk ya dia mengatakan ya saya tidak bisa lagi ya meninggalkan tempat ini. Ya bagi kalian yang mau ya selamat, ya mau mau aman, ya saya persilahkan kalian balik ke Mekah. Ya, tapi tidak ada satupun dari keluarga yang, pokoknya apapun yang, tidak mungkin kami tinggalkan kamu sendirian. Ya apapun yang terjadi, ya jiwa kami adalah taruhannya. Akhirnya ya begitulah ya singkat ya kisahnya. Akhirnya kemudian ya terjadilah apa yang terjadi tepat pada ya tanggal ya 10 ya Muharram, yaitu hari Asyura. Ya terjadi ya pertikaian ya peperangan ya antara dua kelompok ya, dan kemudian gugur ya hampir semua ya kerabat Husain ya gugur satu demi satu. Dan terakhir ya anaknya, bahkan kemudian yang terakhir kali yang masih menyusui, dia ambil lalu kemudian dia gendong, dia harap kemudian supaya tidak ya mereka musuhnya ini ya pasukan Ibnu Zayyad ini tidak membunuhnya, tapi kemudian tidak dipeduli oleh pasukan Ibnu Zayyad, karena ini adalah instruksi Ibnu Zayyad bahwa ya datangkan dia hidup atau mati ya, maka
Dan dia tidak mau ketemu dengan Ibnu Zayyad, ya. Tapi Ibnu Zayyad meminta kepada pasukannya, pokoknya datangkan Husain hidup atau mati. Ya, dan tidak ada jalan lain kecuali ya mereka membunuhnya. Anaknya pun juga yang masih menyusui itu ditombak, dan kemudian ya beliau ditombak dan kemudian jatuh ya meninggal dunia. Inilah ya peristiwa, dan tidak ada yang tersisa dari keluarganya, anak-anaknya, kecuali satu anaknya saja, itu Zainul Abidin, yang tidak ikut serta pada saat itu karena dia berada di dalam kemah karena dia dalam keadaan sakit. Itulah yang selamat. Lalu kemudian istri-istrinya yang kemudian ya ditangkap dan kemudian dibawa ya ke istana raja, lalu kemudian setelah itu dikirim ke pusat pemerintahan di negeri Syam. Nah, tapi ya Husain bin Ali ya juga sudah mengalami korban, ya sudah syahid ya dalam peristiwa itu. Dan ya disinilah awal dari perayaan yang dirayakan oleh orang-orang ya, Syiah sekarang pada tanggal 10 Muharram, ya, untuk mengenang ya peristiwa yang sangat memilukan dan menyedihkan ini, terbantainya ya seorang kekasih dan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya, Al Imam Al Husain, yang kemudian mereka peringati dengan ya juga menumpahkan darah, memukul diri mereka dengan besi sampai kemudian bercucuran dengan darah. Dan itulah ya peristiwa yang ya selalu ya peringati setiap ya 10 Muharram, ya yang ya sama sekali ya tidak ada ya contoh dan tidak ada tidak ada anjurannya di dalam agama kita. Ya, kenapa? Ya Husain bin Ali yang mereka peringati ya peringatan setiap hari Asyura itu, ya, dan ya mereka tidak peringati terbunuhnya bapaknya Husain, dan bapaknya Husain tentu lebih afdal, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang juga terbunuh dan mendapatkan ya kezaliman dari ya dari orang-orang ya Khawarij. Kenapa mereka tidak peringati juga itu? Nah, itu adalah tanda tanya, ya, tanda tanya ya, yang terjadi ya, kenapa hanya Husain. Ya, itu tentu saja karena ingin terus menghidupkan itu ya suasana kedengkian dan kebencian ya kepada Yazid bin Muawiyah dan ya pemerintahan ya khalifah atau khilafah ya Umayyah, ya, dan ya ingin melakukan serangan balasan. Tapi yang masalahnya sekarang adalah siapa yang merepresentasi Yazid bin Muawiyah dalam hal ini dari kalangan Ahlus Sunnah. Ya, tidak ada. Semua kita sayangkan kejadian itu, dan kita mengatakan ya kita salahkan ya, dalam hal ini adalah Yazid tentu ya, dan termasuk yang paling bertanggung jawab di sini adalah ya, Ibnu Zayyad. Itu yang paling bertanggung. Dan makanya kita tidak pernah ya membenarkan peristiwa ini. Ahlus Sunnah tidak pernah membenarkan tentang peristiwa ini. Sangat menyayangkan. Tapi ketika dia dihidupkan terus sepanjang sejarah, sepanjang masa untuk kemudian mengenang dan kemudian ingin melakukan ya balasan, itu yang persoalan. Karena tentu saja yang akan menjadi objek ya balasan orang Syiah itu adalah orang-orang Ahlus Sunnah yang dianggap bahwa ya dia ya memberikan ya dukungan kepada Yazid bin Muawiyah. Padahal mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dalam menetapkan persoalan ini adalah fitnah yang terjadi, ya, dan ya masing-masing punya ijtihad. Walaupun kemudian ya dalam penjelasan para ulama kita itu ya mengatakan bahwa yang benar dalam hal ini adalah Husain bin Ali atau Husain bin Ali, dan Yazid bin Muawiyah ini tidak pantas untuk melakukan kezaliman, apalagi ya menumpahkan darah seorang cucu Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tapi ya sekali lagi saya katakan bahwa ketika ya munculnya ya kita datangnya momentum ya hari Asyura ini, ya kita tidak boleh terbawa terus perasaan untuk mengenang ya kesedihan kita ya tentang ya pembantaian Husain bin Ali, lalu kemudian ya kita ya menginginkan merayakan perayaan-perayaan yang tidak ada contohnya, dan ya bahkan yang lebih parah daripada itu adalah ya ketika kita mau melakukan ya pembalasan terhadap darah Husain, dan siapa yang merepresentasi tentang ya, Yazid bin Muawiyah, kita semua mengatakan bahwa kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena sudah menjelang jam 11, dan saya mohon maaf karena saya ada juga
kegiatan ini setelah ini apa yang kita jelaskan ini ya memberikan kita pencerahan untuk ya sebuah mauqif dan sikap yang jelas ya tentang imbas dan hasil dari fitnah yang terjadi ini. Saya kira demikian. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas materinya yang sangat luar biasa ini. Mungkin bisa kami minta sedikit waktunya Ustaz, mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit untuk tanya jawab Ustaz, sekedar tanya jawab. Ya, 10 menit saja, 10 menit. Oke, 10 menit. Ya, afwan. Saya mungkin yang pertama Ustaz. Iya Ustaz. Saya mungkin yang pertama. Ini pertanyaannya dulu ya, setelah itu kami lempar ke peserta. Yang pertama Ustaz, ini sudah ada masuk pertanyaan bahwa salah satu syubhat dari kelompok Syiah mengatakan ketika Rasulullah meninggal dunia, para sahabat sibuk untuk menggantikan Rasulullah untuk menjadi pemimpin dan tidak mengurus jenazah Rasulullah, kecuali dari ahli bait termasuk Ali, sehingga jenazah Rasulullah tidak bisa langsung dimakamkan dalam satu hari. Apakah seperti itu sejarah yang sebenarnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Jadi memang ini masalah sejarah ya. Perlu kita selektif ya di dalam menyaring riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang persoalan ya, sejarah, termasuk yang paling sensitif adalah persoalan peperangan ya atau fitnah ya, pertikaian. Itu sangat sensitif ya. Makanya ya harus selektif kita menyaring dan menerima ya riwayat-riwayat, karena banyak sekali riwayat-riwayat ya. Dan ya seperti yang disebutkan juga oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah tentang peristiwa terbunuhnya Husain ini, beliau sebutkan beliau mengatakan banyak riwayat-riwayat yang tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu memang kalau mau membaca ya buku-buku ya tentang penjelasan-penjelasan ya, masalah seperti ini, apalagi sangat sensitif, karena kapan kita salah kaprah itu bisa kita ya jatuh ke dalam sebuah kesalahan fatal. Nah, oleh karena itu kita harus ya kembali kepada penjelasan para ulama-ulama yang mu'tabarin ya dalam hal ini. Ulama seperti misalnya Ibnu Asyakir dalam ya Tarikh Dimashq ya, itu bisa dibaca, atau seperti buku ya Al-Bidayah wan Nihayah ya. Itu yang ya bisa dibaca, tapi ya karena banyak buku-buku dan tulisan-tulisan yang kemudian sudah ya melampaui batas dalam ya memberikan informasi kepada kita tentang peristiwa-peristiwa tersebut. Ya termasuk juga ya seperti itu yang disampaikan tadi ya. Yang mengatakan bahwa yang menyelesaikan jenazah Rasulullah SAW cuma ahlul bait saja ya. Itu harus jelas kita buktikan itu mana riwayatnya, dan ya kalau ada riwayatnya harus diseleksi benar sahih atau ya maudhu ya. Itu harus ditanya ya. Jadi tidak serta merta semua ya al-qila wal qali itu kita terima ya. Harus diseleksi. Kemudian ya memang Nabi SAW ya tidak sempat 3 hari tidak sempat langsung dikuburkan ya. Tidak sempat diselenggarakan ya jenazah beliau, tinggal sekitar 3 hari di rumahnya. Itu ya karena masalah yang terjadi adalah ya konflik dan perbedaan di antara sahabat siapa yang menggantikan beliau setelah beliau meninggal dunia. Pertama ya ada masalah yang terjadi sebelumnya yang tidak percaya bahwa Nabi meninggal dunia. Ya. Dia mengatakan ya pendapat ini mengatakan bahwa Nabi seperti Nabi Musa ketika dia pergi menemui Tuhannya dan dia akan kembali lagi. Itu kan ya membuat ya tertundanya waktu untuk penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu muncul lagi ya yang ini yang paling lama prosesnya itu siapa yang menggantikan? Ya, prosesnya lama. Nanti setelah kemudian ada sepakat kaum muslimin membaiat Umar bin Abu Bakar As-Siddiq, baru kemudian ada waktu untuk menyelesaikan dan menyelenggarakan ya jenazah Nabi SAW untuk dimandikan dan ya, dikuburkan. Ya, tapi ya ya ini bukan ya aib ya karena kondisi dan keadaan yang memang tidak memungkinkan untuk segera ya. Sahabat
adalah orang yang paling loba melaksanakan sunnah Nabi SAW. Tapi karena keadaan dan kondisi seperti itu, ya akhirnya kemudian beliau para sahabat-sahabat itu ya tidak sempat ya lagi menguburkan Nabi SAW ya secepat mungkin. Ya lalu kemudian setelah itu nanti setelah persoalan yang besar ini yaitu masa proses kepemimpinan ini selesai, lalu kemudian ya mereka menyelenggarakan ya jenazah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Satu lagi Ustaz pertanyaan. Ya, izin bertanya langsung. Tapi ya, izin bertanya langsung. Iya, atau silakan ya sudah. Kalau memang mau bertanya langsung silakan ya. Abu Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran jazakallah khairan kepada para panitia. Terkhusus Ustazuna Ustaz Jahadah Hafizahullah. Mohon ini Ustaz afwan jidan, mohon ditanggapi. Mungkin ini bukan pertanyaan, cuma komentar kami pribadi setelah menyimak penjelasan Ustaz mengenai sejarah Asyura itu. Yang pertama mungkin sungguh luar biasa petikan hikmah yang bisa kita dapatkan. Andai kata ingin dibuat simpulan atau mungkin ya apa semacamnya, mungkin ini banyak mungkin akan berlembar-lembar buku atau bahkan ratusan buku yang bisa kita ambil petikan hikmah dari peristiwa Asyura ini yang Ustaz jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, kami Ustaz afwan, secara psikologis sebetulnya menengahkan sejarah peristiwa terbunuhnya Husain sampai timbulnya api fitnah di tubuh kaum muslimin, secara psikologis sebetulnya iya memang benar. Ada sisi benarnya ketika orang-orang yang mungkin secara penjiwaan kecintaan terhadap Rasulullah beserta Ahlul Bait keluarga sehingga kemudian terjadi peristiwa hari Karbala semacamnya. Kami mungkin pribadi ingin berharap sesungguhnya peristiwa yang dilakukan atau kejadian yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah itu mungkin selanjutnya akan dibuatkan mungkin tulisan yang akan meredam perasaan secara psikologis sehingga kegiatan-kegiatan penyelenggaraan untuk menyulut dendam terhadap peristiwa terbunuhnya Husain ini bisa segera diredam, bisa sedikit demi sedikit dihilangkan dari zaman ke zaman. Karena kenapa kemudian kalau hanya sepintas lalu kita mendengarkan sejarah terbunuhnya Husain kemudian api fitnah itu kaum muslimin, secara psikologis untuk orang-orang awam Ustadz ya jelas mungkin mereka akan sangat marah dan kenapa sampai seperti ini kejadiannya. Jadi mungkin bagi kami, menurut kami, mungkin ada kajian khusus nanti atau mungkin buku yang akan mengupas tuntas seperti apa sebetulnya siapa yang mengawali pertikaian ini, siapa yang mengawali fitnah ini, kemudian apa sebetulnya tendensi, orientasi dari orang-orang yang ingin menghancurkan tubuh kaum muslimin. Dalam hal ini mungkin inilah mungkin hasil dari bukti nyata dari firman Allah SWT, walan tardu angkal Yahuda walan Nasara Ustaz. Dari mungkin awal hidupnya Rasulullah sampai mungkin menjelang hari akhir zaman. Jadi mungkin mohon ditanggapi saja Ustaz, apakah yang kami nyatakan ini persepsikan ini benar adanya, mungkin Ustaz afwan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Langsung saya tanggapi. Iya Ustaz. Oke. Jadi ya memang yang kita sayangkan sekarang ya terjadi dua kelompok besar kaum muslimin, Syiah dan Sunni. Ya, kita tidak menginginkan itu ada pengelompokan seperti itu. Kita mau ya kaum muslimin ini menjadi satu, huwa sama kaum muslimin min qabl. Cuma memang ya yang sebenarnya yang kita harapkan kalau semua kita ini adalah orang-orang yang jujur ya hatinya dalam beragama. Kemudian kita mencari kebenaran, ya, meng-cross check tentang informasi-informasi yang sampai kepada kita betul atau salah. Saya kira itu yang perlu, ya, sehingga kemudian karena banyak juga orang-orang Syiah ini kan orangnya baik, ya, ya mereka hanya korban dari informasi yang disampaikan oleh
ulama-ulamanya. Ya. Banyak orang-orang Syiah yang awam, hanya ikut-ikutan saja. Ya, tapi ketika mereka mau mencari tahu tentang persoalan-persoalan sebenarnya, ya maka mereka sadar. Itu kita menginginkan seperti itu, ya. Jadi memang tentang masalah penulisan, saya kira kalau masalah pelurusan ya sejarah ya tentang peristiwa ini sudah banyak ditulis oleh para ulama kita di dalam buku-buku mereka. Tinggal memang butuh ya diseleksi lalu kemudian ya dituangkan dalam bentuk bahasa kita. Karena ini boleh kata tulisan-tulisan dalam bahasa Indonesia tentang masalah ini masih sangat sedikit, ya, masih sangat sedikit. Perlu ada orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk menyeleksi riwayat-riwayat yang ada dalam buku-buku induk untuk kemudian dibahasakan dalam bahasa kita sehingga kemudian bisa tercapai apa yang seperti yang kita disampaikan tadi itu, ya pelurusan sejarah sehingga kemudian orang tidak terbawa perasaan. Ya, semua orang ketika jangankan cucunya Rasulullah, memang sudah merupakan ya, sunatullah itu orang itu punya rasa kasihan kepada orang yang terzalimi, siapapun orang terzalimi, ya. Makanya ya setiap orang yang terzalimi itu orang kasihan kepadanya, ya. Orang pasti kasihan. Nah itu sudah perasaan manusia itu, ya. Nah apalagi kalau yang terzalimi ini adalah cucunya Nabi kita Muhammad SAW, tentu ya lebih lebih terbawa perasaan lagi, ya. Tapi kan kita tidak boleh ya mendahulukan perasaan daripada logika kita dan ya apalagi yang sifatnya syar'i. Ya seperti itu, ya tidak perlu kita peringati. Apa gunanya kita peringati setiap tahun untuk ya menumbuhkan terus kesedihan-kesedihan dari waktu ke waktu. Tapi yang paling penting adalah ya bagaimana kita kembali ya. Kalau saya ya kalau mau ya betul mencintai Hussein, yang paling penting adalah ya doakan ya Hussein setiap saat. Doakan ya Allah ampuni dosanya, kemudian masukkan dia ke dalam surga bersama dengan keluarganya dan pertemukanlah kami bersama dengan Hussein di dalam surga. Itu yang paling penting. Dan kalau lebih daripada itu bisa juga daripada keluarkan dana untuk peringatan Husainiyat setiap tahun, dana yang kita pakai itu pakai berinfaklah, ya bersedekah dan niatkan sedekah itu pahalanya kita kirimkan kepada Husain. Itu lebih bagus, itu lebih nyata ya bahwa kita mencintai Husain daripada hanya sekedar ya kita mengenang ya membuat acara-acara Husainiyat yang sama sekali tidak ada contohnya dan tidak ada tuntunannya di dalam agama kita. Saya kira cukup ya, Ustaz Istiqamah. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Iya. Okay. Jazakumullah khairan Ustaz ya atas waktunya dan materi yang telah diberikan kepada kita semua ini Ustaz. Masya Allah, materi yang sangat luar biasa. Kepada para peserta, tadi dikatakan oleh Ustaz bahwa peristiwa 10 Muharram ini antara al-farah dan al-huzn ya, antara kesedihan dan kesenangan ya. Beliau tadi mulai dengan latar belakang masalah yaitu sejarah para khulafaur rasyidin, terbunuhnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu Hasan bin Ali, lalu kemudian naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian beliau merinci peristiwa sebelum terbunuhnya sahabat Nabi dan cucu Nabi SAW, Husain radhiyallahu anhu. Bagi para peserta yang ingin melihat rincian kisah ini secara lebih lengkap, ini kami sudah jual bukunya ya, buku Api Fitnah, karya Ustadz Rapung Samudin. Ya, buku ini sudah mengupas tuntas peristiwa yang terjadi sejak terbunuhnya sejak terbunuhnya Umar bin Khattab sampai ketika setelah terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Rentetan sejarah yang disebutkan dan dikisahkan oleh Ustadz kita tadi bisa dikatakan itu hanya poin-poinnya ya, singkatnya seperti itu yang diuraikan dalam satu atau hampir 2 jam. Nah, sedangkan buku ini sekitar 400 halaman, insya Allah sudah mengupas secara tuntas. Semua api fitnah yang dimulai oleh orang Yahudi tadi, Abdullah bin Sabah, sampai dengan terbunuhnya Utsman, sampai dengan terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu, sampai dengan terbentuknya kelompok sesat Syiah yang masih eksis sampai sekarang dan menjadi duri dalam tubuh perjuangan umat Islam. Bagi para peserta yang ingin memesan bukunya, kami sudah share linknya untuk pemesanan di
grup, atau bisa juga dengan menjapri nomor kami sebagai admin di grup peserta, baik di grup peserta ikhwah maupun grup peserta akhwat. Ya, apalagi ini sudah didiskon Rp90.000. Harga kalau dijual ini di luar ini sekitar Rp120.000. Ya baik, kemudian para peserta yang menginginkan sertifikat, kami juga sudah share linknya di grup. Silahkan langsung dibuka linknya, kemudian tuliskan nama dan email masing-masing. Dan secara otomatis sertifikat sudah jadi dan dikirimkan ke email masing-masing peserta dengan namanya di grup. Dan itu sudah ada ya yang mencoba, sudah ada 1-2 orang yang mencoba di grup, tulis nama, kemudian emailnya masing-masing, dan terkirim ke email masing-masing, sudah jadi sertifikatnya dan sudah tertulis namanya masing-masing sesuai yang ditulis di Google Form. Ya baik, kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada para peserta yang mengikuti acara kita dari awal tadi jam 9 pagi sampai menjelang jam 11 ini. Ya, kami ulangi kembali, bagi yang ingin memesan buku Api Fitnah, ya, setebal 400 halaman, ditulis juga oleh Ustadz kita, Ustadz Rapung Samuddin LCMA, ya, terkait dengan rincian sejarah, mulai dari terbunuhnya Umar bin Khattab sampai dengan setelah peristiwa terbunuhnya Husain radhiyallahu anhu. Ya, dan stoknya ini terbatas, cuma sekitar 100 saja, 100 eksemplar. Jadi siapa yang cepat yang dapat, ya, siapa yang cepat yang dapat. Ya, iya baik. Pada para peserta yang bertanya tadi sudah masuk di beberapa pertanyaan di grup, kami mohon maaf karena ternyata Ustadz kita sudah punya agenda lain, sehingga tidak bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Ya, insya Allah pertanyaan yang ditanyakan oleh para peserta sudah ada di sini jawabannya, ya, sudah ada di Api Fitnah karena dikupas secara komprehensif oleh Ustadz Rapung Samuddin LCMA. Sekali lagi kepada para peserta yang menginginkan sertifikat, silakan diklik link yang sudah kami share di grup. Link untuk pemesanan buku juga sudah kami share, jadi silakan dilihat kembali grupnya, jangan keluar terlebih dahulu dari grup kita. Iya, sangat disayangkan Ustadz kita cepat ya meninggalkan kita dari room Zoom ini, sehingga kita tidak bisa berdiskusi lebih panjang. Ya, tidak mengapa, insya Allah jika ingin lebih luas kajiannya, silakan dibeli buku ini ya, buku Api Fitnah. Ya, karena stoknya juga terbatas. Ya, ini sekadar info kepada para peserta sekalian. Baik, mungkin inilah akhir dari acara kita pada pagi hari sampai menjelang siang ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada semua peserta yang telah bergabung. Ini ada yang bertanya di sini. Ustadz Istiqomah aja yang jawab pertanyaan. Ya, saya khawatir saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang masuk. Ya, saya khawatir tidak bisa. Jazakallah Ustaz. Iya, sama-sama. Jazakumullah khairan. Ya. Jadi kita serahkan saja ke ahlinya. Sudah ditulis tadi ya sama Ustadz Rapung Samuddin, dan juga Ustadz Jahada sudah mengkajinya secara ringkas tadi ya. Ya baik. Demikian acara kita pada pagi sampai menjelang siang hari ini, kajian virtual Api Fitnah di bulan Muharram. Kita tutup acara kita ini, kajian virtual kita ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Kami ucapkan tahiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Iya, tafadhol. Ya. Izin keluar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan kepada semua peserta. Izin atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar kami.
Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para ikhwah dan asatidzah yang telah menyiarkan ini lewat Wahda TV, ya, Ustadz Zainal Lamu yang telah menjadi operator di Wahda TV dan telah menyiarkan ini lewat YouTube, channel YouTube. Ya. Syukran dari kami juga, jazakumullah khairan. Iya. Ya sanil jaza insyaallah. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Insyaallah sampai ketemu di tayangan-tayangan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya insyaallah. Iya, amin amin. Ustaz Supraidno, apa kabar Ustaz? Ya, ya. Ustaz Adnan Nur, ya. Kaif halukum Ustaz? Alhamdulillah bkhair. Alhamdulillah. Ya, semoga semuanya sehat walafiat, dilindungi dari pandemi ini ya, dan semoga badai ini segera berlalu dan juga musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin dimanapun berada segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz, syukran. Barakallahu fikum. Ya, afwan ya. Syukran Ustaz. Ya, masyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman, Masya Allah. Ya, kami end meeting, kami keluarkan semuanya. Jazakumullah khairan kepada semuanya.